Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Fajar Rofi dari SMK Negeri 9 Garut. Mengenang momen sakral detik-detik proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang menunjukkan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya untuk merdeka. Sebelum proklamasi, serangkaian peristiwa telah terjadi. Pada tanggal 15 Agustus 1945 di kediaman Bung Karno terjadi perdebatan antara tokoh pemuda dan golongan tua. Perdebatan terjadi karena golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan malam itu juga sehubungan dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tetapi golongan tua mempertimbangkan hal lain, bahwa kemerdekaan tidak bisa untuk diumumkan secara sepihak, melainkan harus melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang di dalamnya berisi tokoh-tokoh dari penjuru negeri. Di puncak perdebatan, Khairul Soleh, seorang tokoh muda, berkata, "Sekarang, Bung, sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi." Lalu disambut oleh seruan-seruan dari pemuda lainnya. Wilkana, salah satu tokoh pemuda, mengatakan, "Apabila Bung Karno tidak mengumumkan proklamasi malam ini juga, maka esok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah." Mendengar hal itu, Bung Karno yang merasa tersinggung menjawab, "Ini batang leher saya. Seretlah saya ke pojok. Akhiri nyawa saya malam ini juga. Tak perlu tunggu esok." Perdebatan antara golongan muda dan golongan tua tidak menemukan kesepakatan. Akhirnya, para pemuda memutuskan untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 4 dini hari, Bung Karno dan Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Di sana, para pemuda kembali mendesak Bung Karno agar sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara di Jakarta, Ahmad Subarjo dan Wilkana melakukan perundingan. Setelah sepakat, akhirnya mereka kembali menjemput Soekarno dan Bung Hatta ke Jakarta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Malam hari, tanggal 16 Agustus 1945, di kediaman Laksamana Maeda, teks proklamasi dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Rumah Laksamana Maeda dipilih karena dia menjamin keselamatan bagi para tokoh Indonesia. Setelah selesai dirumuskan, teks proklamasi diketik oleh Seti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 5 pagi, para tokoh-tokoh bangsa meninggalkan rumah Laksamana Maeda. Dan mereka memutuskan untuk membacakan teks proklamasi di kediaman Bung Karno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Suasana di rumah Bung Karno saat itu sangat sibuk. Wilkana sibuk mempersiapkan acara, sementara Suhud mempersiapkan tiang bendera, dan Ibu Fatmawati menjahit kain bendera merah putih. Sebelum tepat pukul 10, Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari depan rumah. Upacara saat itu berlangsung sederhana. Bung Karno dan Bung Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara lantang, Bung Karno membacakan pidato sebagai pembuka, dilanjut dengan pembacaan teks proklamasi. Setelah teks proklamasi dibacakan, Latif Hendradiningrat, Suhud, dan Trimurti mengibarkan bendera merah putih. Spontan, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meski berlangsung sederhana, namun detik-detik sakral inilah yang menandai keberhasilan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan cita-citanya untuk merdeka. Dari peristiwa bersejarah ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa untuk menggapai cita-cita harus memiliki tekad yang kuat, terus berusaha, jangan mudah menyerah, dan persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang telah dilakukan para pahlawan kita untuk mencapai kemerdekaan.